Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Fadila Zamri dari Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem koloid. Kabut merupakan salah satu contoh koloid. Mengapa kabut merupakan koloid? Menurut pendapatmu, apakah fasa dari kabut? Apa padat, cair, atau gas? Pada dasarnya, kabut mengandung titik air yang tersebar di udara. Peristiwa ini tersebar pada zat berfasa gas. Zat cair yang tersebar dinamakan fasa terdispersi, sedangkan zat gas merupakan medium pendispersi. Antara fasa terdispersi dengan medium pendispersi bercampur secara heterogen. Kapan suatu partikel masuk dalam kategori koloid? Partikel dikatakan sebagai koloid memenuhi ukuran tertentu dengan karakteristik tertentu juga. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, gambar B termasuk koloid karena memiliki ukuran partikel kisaran 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵. Berikut saya sajikan tabel perbedaan koloid, larutan, dan suspensi. Selanjutnya jenis koloid dan contohnya. Yang pertama ada fasa terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat, itu disebut sol padat. Contohnya intan hitam, gelas ruby, paduan logam, dan kaca berwarna. Dan medium pendispersinya cair, itu disebut sol, contohnya cat dan tinta. Kalau medium pendispersinya gas, itu disebut aerosol gas, contohnya debu di udara, asap pembakaran. Lalu fasa pendispersinya cair dan medium pendispersinya padat disebut emulsi padat atau umumnya disebut gel. Contohnya keju, mentega, mutiara. Sedangkan medium pendispersinya cair itu disebut emulsi. Contohnya susu, santan, es krim, mayones. Sedangkan medium pendispersinya gas itu disebut emulsi aerosol cair. Contohnya kabut dan awan. Fasa pendispersinya gas dan medium pendispersinya padat disebut buih padat. Contohnya batu apung dan lava. Sedangkan medium pendispersinya cair itu disebut buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Selanjutnya sifat-sifat dari koloid. Yang pertama, gerak Brown. Gerak Brown terjadi sebagai akibat dari tumbukan antar partikel koloid dengan medium pendispersi secara terus-menerus. Adanya tumbukan ini, koloid tidak akan mengendap. Sifat kedua koloid yaitu efek tindal. Ketika cahaya laser dilewatkan pada larutan, maka berkas cahaya laser akan menembus larutan dan mengenai bidang pantul. Berbeda dengan koloid ketika diberi cahaya laser, maka dia akan dihamburkan oleh partikel koloid. Sifat yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa menempelnya suatu molekul atau ion pada permukaan zat padat. Partikel teradsorpsi dapat membentuk ikatan yang kuat. Suatu partikel koloid akan bermuatan positif jika mengadsorpsi partikel kation, bermuatan negatif jika mengadsorpsi partikel anion. Dan koloid akan bermuatan netral jika mengadsorpsi partikel bermuatan netral. Karena hal ini menyebabkan partikel koloid bergerak menuju atau mendekati kutub yang memiliki muatan berlawanan. Fenomena ini dikenal dengan peristiwa elektroforesis. Lalu dialisis. Apakah kamu pernah mendengar istilah cuci darah? Cuci darah merupakan proses membersihkan darah dengan menghilangkan zat pengotor dalam darah. Proses cuci darah menggunakan prinsip dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan partikel koloid dari kristaloid dalam larutan. Lalu koagulasi. Lihatlah kondisi putih telur yang dipanaskan dan susu basi pada gambar di atas. Bagaimanakah kondisinya? Apakah kamu menemukan gumpalan-gumpalan pada bahan tersebut? Jika iya, maka telah terjadi koagulasi pada kedua benda tersebut atau yang biasa disebut dengan penggumpalan. Lalu koloid pelindung. Penggunaan koloid pelindung biasanya dilakukan pada pembuatan es krim. Tujuan penambahan koloid pelindung untuk menjaga koloid lain agar tidak rusak. Terakhir, koloid liofil dan liofob. Berdasarkan medium pendispersi cair, koloid dibedakan menjadi koloid liofil atau suka cairan dan koloid liofob
tidak suka cairan. Selanjutnya yaitu pembuatan koloid. Koloid dapat dibuat dengan cara memecah partikel atau membentuk agregat dari molekul kecil dalam larutan menjadi koloid. Pembuatan koloid dengan cara pemecahan partikel dinamakan cara dispersi, sedangkan pembuatan koloid dengan cara membuat agregat dinamakan cara kondensasi. Yang pertama, cara dispersi itu terdiri dari cara mekanik, cara peptisasi, cara homogenisasi, dan cara Bussard-Bredig. Sedangkan cara kondensasi terdiri dari reaksi hidrolisis, reaksi redoks, reaksi dekomposisi rangkap, dan penggantian medium pendispersi. Koloid banyak berperan dalam bidang industri, di antaranya pada industri kecantikan. Tahukah kamu produk kecantikan seperti deodoran, lipstik, dan sabun pembersih wajah memanfaatkan koloid dalam proses pembuatannya? Tahukah kamu apakah penyebab banyaknya produk kecantikan yang memanfaatkan sifat koloid? Jika kamu perhatikan, produk kecantikan mengandung pewangi dan pewarna. Partikel yang berukuran koloid mampu dengan mudah menyerap pewangi dan pewarna tersebut. Selain itu, partikel yang berukuran koloid mudah dibersihkan dan tidak merusak kulit. Pada industri sabun dan deterjen, pernahkah kamu berpikir tentang cara sabun mengangkat kotoran yang menempel pada baju? Proses pengangkatan minyak dari baju menggunakan sifat koloid. Telah diketahui bahwa koloid terbagi atas koloid liofil dan koloid liofob. Deterjen atau sabun akan membentuk koloid ketika dilarutkan dalam air dan membentuk misel. Pada industri tekstil, apakah kamu pernah mengetahui pakaian dari serat wol? Serat wol memiliki daya serap yang rendah terhadap pewarna. Untuk meningkatkan daya serap warna, maka ditambahkan senyawa berukuran koloid. Senyawa yang biasa digunakan adalah aluminium sulfat. Pada bidang obat-obatan, konsumsi obat yang mengandung karbon aktif mampu meredakan sakit perut karena diare. Karbon aktif dalam obat bekerja dengan menyerap zat berbahaya atau zat yang dianggap asing oleh saluran pencernaan. Karbon aktif tersebut akan membentuk sistem koloid dalam saluran pencernaan dengan mengadopsi zat berbahaya tersebut. Pada industri makanan, contoh beberapa produk makanan yang memanfaatkan sifat koloid yaitu mayones, es krim, susu, keju, dan mentega. Pada industri air minum, pada proses ini pelaku industri pemanfaatan sifat koloid yang dapat menggumpal atau mengalami koagulasi.